horas madihita saluhuna. Hurian itu hatta ganup keluarga napatu pahon perminggun di bagas taganup ala naik pukau tama perminggota taparade maroha doho pikirata martangyang nahohom mahita martangyang. Amin. Maret di mahita tapuji matuhatta sian bukwede nomor 500 ayat sada dohot tabatulu ima di minggu pasia hondung Trinitatis. Tuhan Yesus Kristus dohot guarnito di perbadian atau mapalangit dohot tanoon. Amin. Mangasahon di bata say hamunangad do ulahonotta ngot maho ali parhinalwan tersunggul maaho di buha siang ari pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso ali Tuhan edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martangyang mahita ali Tuhan debata amanami perdenggan basa na sumurung namarpungu dohami di son mangido tuho sian nasa rohanami saita bay maha porsyon nami jala pergugui mahami asa tarulahok kami parange na dinggan songon na pinangido ni roham siak kami
Saya ramoti hami rudi hasusuda ni bohal nami. Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian buka di nomor 110 ayat 2. Tabigima patik ni debata di hari Minggu sadarion. Ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon hari Minggui. Dinaonom ari maulahamu nasa siulomu. Alayo anggo ari papituhoni. Ari paradiana ni Jehuba debatam doi. Dan jadi ho mangula anggo disadari i. Manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pena mengebati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do bahena di pasu-pasu debata Jahuba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohat tadi bata. Jala ikon holong rohat tadi ibana. Asa unang tuis rohat tadi ajar nasian hatani di bata. Ikon badiado hatani di bata di rohatta. Jala ikon ringkas rohatta tu mangihon dot mangguruhon. Ima sahatna. Atong rak mangidugugu mahita sian tuhatta laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari dehita sian buku di nomor 627 ayat sada saha rodi ayat 2. Jongjong mahita. Tapat serem marohat tamanopo tidosat tatu di bata martangyang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di banua gijang. Pergugu na sohatu dusan. Pardenggan basa duho. Jala rudi saliling-liling na do asini roham.
Saya merpamuati maruham di hajahaton nami. Jala saya unang beingot akka dosa nami. Ay jok do hami merdosa maradupuk ko. Jala jok do husungguli hami rimasmu marhitihisian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham, saya urubi mahami. Ho ali Tuhan de bataha tuaw nami, paluah hami, jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabagabaga ni dibata taringot tu hasesan ni dosata. Songon sitong na mangulu ahonin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohak kumida hamumulak ni parjahati itu madikod dalan na. Asa mangulu ibana. Hasangapon madi dibata na digijang. Amin. Marideh sian buku di nomor 127 ayat sada. Tajahama hatani di bata epistel di hari Minggu sadarion. Sian poda bidu onom memukame sian ayat onom tolhas 1 ayat 10 sada. Tajahama marsikat soren. Lahomaho ali sugrubak ulu marsiajar tu porhis. Para teatehon maak kadalan na asa merbisuk ho. Nak soadong di ibana iduk manak partugi manak pangajak rajat. Saya dipadiri do bohalna di partaunan lugu ni ari. Di papungu-pungu do si panganonna di hama masa ni gotilon. Sadia lilingom mudu-mudu pualis sigur bahulu. Sadi hari pehohe hesia pudu mamon. Otik nari mudum. Otik nari mudokodok. Otik nari mangusip-sip putangan. Laus piak mudum nimmu. Rap hita sudi. Jadi Roma hapugosomu songon halak panamun. Jala hararapunmu songon halak perlubu-lubu. Ima sahakna. Mertua maakan atau mangihon hatani di bata. Jala nau piopsa. Amin. Mari dihitasin buku di nomor 305 ayat 3 sahat rodi ayat 4. Saya
taha tidak kun maha porsiautai songona hina tidak kun idongatta saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata jahuba ido ama pergugu na suhatu dusan na tumu palangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anaknya di bata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siato di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhatan atau mau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu bana turun ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni debata jahuba amanai pergugu na suhatu dusani disima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sadahuria na badia huria hato panihalak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Mari di mahita sian buku di nomor 720 ayat sada dohot tabaet tulu. Lasuhuk mahita papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar? Sehat, puji Sehat Tuhan. semua, bukan? Ya. Mari kita mendengarkan, menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-9 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Paulus ke Jemaat Kolose, pasal yang ketiga ayat 22 hingga ayat yang ke-25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti pernah, mungkin kita sudah pensiun, tetapi kebanyakan dari kita
masih sedang bekerja. Tapi saudaraku, mari kita coba jujur hari ini di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita bekerja sekarang? Karena tidak sedikit orang yang bekerja asal-asalan. Bekerja ya sekedar hadir, hanya untuk menunggu gaji. Ketika bekerja dia asik main game atau bermedia sosial. Dan tidak sedikit orang yang menyalahgunakan jabatan di pekerjaannya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bekerja. Berbicara tentang etos kerja dari orang Kristen. Dan saya pikir ini sangat relevan di kondisi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena cara bekerja kita sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Bila di masa normal yang lama itu, semua pekerja bekerja di kantornya, di tempat kerjanya, berangkat dari rumah ke tempat kerjanya, lalu pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Dan ketika itu bila ada orang yang tetap di rumah, itu sering dianggap sebagai orang pengangguran atau orang yang bolos kerja, bukan? Tetapi sekarang banyak dari pekerja yang harus bekerja dari rumah. Work from home, itu istilah kerennya sekarang. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, mereka-mereka anak-anak kami yang berusia di bawah 45 tahun mulai bekerja di tempat kerja dengan produktivitas yang tinggi, tetapi harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Memang bagi kaum milenial bekerja dari rumah sekarang sangat-sangat cocok bagi mereka. Karena kaum milenial menginginkan jam kerja yang sangat fleksibel. Dan kaum milenial ini ya dapat dikatakan multitasking. Dia dapat mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Dia bekerja di rumah sambil bekerja untuk kantornya. Dia bisa sambil memasak, dia sambil menjaga anaknya, sambil berolahraga dan bersama dengan keluarga dan lain-lain. Karena para pekerja milenial sekarang hampir semuanya terhubung dengan internet. Namun saudaraku, bila kita jujur, ada juga orang yang menyalahgunakan cara bekerja seperti itu. Seperti yang disinyalir oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, yang mengatakan bahwa bekerja di rumah bukanlah sama dengan cuti atau tidak bekerja. Saudaraku, di samping itu pandemi corona ini juga mengakibatkan banyak teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Dan sekarang atau mungkin ke depan mereka akan mencari pekerjaan yang baru. Kita harus terus berdoa agar pemerintah kita berhasil menciptakan lapangan kerja yang baru ke depan ini sehingga semua orang bisa mendapatkan pekerjaan. Saudaraku, kita harus memiliki pemahaman yang jelas dari firman Tuhan tentang bekerja. Mengapa? Karena pandangan dan pemahaman kita tentang arti bekerja itu sangat mempengaruhi cara kita, sikap kita, dan budaya kita dalam bekerja. Dan semua itu sangat menentukan bagi produktivitas kita dalam bekerja. Karena itu firman Tuhan hari ini mau mengajar kita tentang apakah dan bagaimanakah seorang murid Yesus itu bekerja. Supaya kita jangan asal bekerja tetapi tidak tahu mengapa dan untuk apa dan bagaimana kita bekerja. Dan khotbah hari ini memberi kuncinya, yaitu bekerjalah sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Bekerjalah sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Sekarang saudaraku, yang perlu bagi kita, apa kata firman Tuhan tentang bekerja? Karena itulah satu-satunya pedoman kita.
Alkitab kita mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja. Dan Allah kita itu bekerja dengan sepenuh hati. Buktinya, dalam setiap hari penciptaan itu dikatakan, maka Allah melihat bahwa semuanya sangatlah baik, semuanya sangatlah sempurna. Dan kita tahu kesempurnaan adalah hasil dari bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang berikut, sampai hari ini Allah kita terus bekerja memelihara dan mengurus seluruh ciptaannya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dan pekerjaan Allah kita yang paling indah dan paling penting bagi kita adalah karya penyelamatan yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga di Yohanes 5 ayat 17, Yesus sendiri berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus sendiri mengatakan, aku harus bekerja selagi hari masih siang. Dengan demikian saudaraku, bila Allah yang mencipta kita itu adalah Allah yang bekerja, dan kita ini dicipta segambar dan sepeta dengan Allah yang bekerja itu, maka kita pun haruslah bekerja. Karena itu bekerja adalah tugas kita. Mari kita simak dengan baik firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Di sana Tuhan menugaskan Adam, manusia pertama itu, untuk mengusahakan Eden. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibraninya itu disebut avdah. Avdah, A-V-D-A-H. Yang artinya bekerja, mengusahakan, melayani. Karena itu bekerja adalah hakikat kita sebagai manusia, karena kita diciptakan oleh Allah. Bekerja tidaklah merendahkan martabat manusia, tetapi bekerja justru meningkatkan harkat kita, harkat kemanusiaan kita. Memang saudaraku benar, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka bekerja itu menjadi sebuah hukuman, menjadi sebuah kutukan. Karena di Kejadian pasal 3 ayat 19 Tuhan mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh akan mencari makananmu. Tetapi ingat saudaraku, kutukan hukuman tersebut telah dicabut oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bekerja bukan lagi karena kutukan, karena hukuman atas dosa, tetapi kita sekarang bekerja karena dan di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Maka jelaslah saudaraku, menurut Alkitab, bekerja dan kerja adalah berkat, bukan kutuk. Bekerja adalah mandat langsung dari Allah kita, karena kita dicipta sepeta dan segambar dengan Allah. Karena itulah saudaraku, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Kita harus mau bekerja keras. Kita harus terus berkarya dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Karena itulah, seperti kita baca di epistel tadi, menganggur, berleha-leha, bermalas-malas, itu bukanlah sikap seorang murid Tuhan Yesus. Karena menganggur, berleha-leha, bermalas-malas, orang seperti itu tidak layak lagi disebut sebagai ciptaan Allah. Mengapa?
Karena mereka sudah melanggar hakikatnya sebagai manusia. Karena kesempurnaan kita sebagai manusia ciptaan Allah adalah bila kita bekerja. Dalam bekerja itulah kita akan merasakan, mengalami kenikmatan dan kebahagiaan sejati. Karena bekerja itu adalah panggilan Tuhan. Dan bekerja itu adalah tempat dan kesempatan dari Tuhan untuk memuliakan Dia, Sang Pencipta kita. Tetapi saudaraku, ada lagi hal yang menarik. Menurut para ahli perjanjian lama, kata Ibraninya bekerja tadi yaitu avad, dari kata avad itu memiliki hubungan dengan kata avodah yang berarti beribadah. Dari sana dapat kita tarik kesimpulan bahwa bekerja itu bukan sekedar bekerja, tetapi bekerja itu adalah pelayanan. Bekerja itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan itulah pedoman yang diajarkan oleh nats kita hari ini. Apa dan bagaimanakah seorang Kristen harus bekerja? Apakah yang menjadi etos kerja setiap orang Kristen? Kita baca di ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan, bukan yang lain. Itulah yang sering disebut dengan laborare orare. Laborare orare. Bekerja adalah bakti kita. Bekerja adalah ibadah kita untuk Tuhan. Sama seperti firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Sehingga setiap kali kita bekerja, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dan apapun yang kita kerjakan, ingatlah saudaraku, Tuhan ada di sana dan kita bekerja untuk Dia. Pekerjaan kita itu adalah bakti kita. Pekerjaanmu itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Ingat saudaraku, kita bekerja di pekerjaan kita sekarang itu bukanlah secara kebetulan. Bukan karena saudara diterima bekerja di tempat itu, bukan. Tetapi ingat, Tuhan sengaja menempatkan kita di sana. Mengapa? Karena Allah punya maksud tertentu dengan pekerjaan kita masing-masing, yaitu supaya melalui pekerjaan kita di tempat itu kita dapat memuliakan Tuhan. Saudaraku, dengan pemahaman seperti ini, maka kita pasti akan bekerja dengan segenap hati. Kita akan bekerja dengan menggunakan segala potensi yang terbaik yang kita miliki untuk memberikan hasil yang terbaik. Karena itu seperti dikatakan dalam epistel tadi, dari Amsal pasal 6 tadi, seorang Kristen tidak boleh malas. Karena kemalasan sama dengan menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan berkat yang dari Tuhan. Dan orang malas itu adalah musuh kehidupan. Karena mereka bukan hanya tidak mampu membangun kehidupan yang Tuhan berikan untuk dikembangkan bagi mereka, tetapi mereka akan menjadi beban masyarakat. Karena bila mereka malas dan tidak bekerja, mereka akan menjadi perampok, menjadi penodong, menjadi penipu, dan lain-lain dan lain-lain. Karena itu seorang Kristen haruslah menjadi pekerja yang baik dan harus mau bekerja keras. Seorang ahli fisika yang terkenal, semua tahu, Albert Einstein, dia mengatakan bahwa otak manusia bisa jutaan kali
lebih jitu mengirimkan sinyal daripada kemampuan komputer yang ada sekarang. Tetapi menurut penelitian beliau terbukti bahwa manusia itu hanya menggunakan 1% saja dari kemampuan otaknya. Masih 1% saja dari otaknya. Dan 99% lainnya adalah karena kerja keras. Dan seorang pengusaha sukses dari Jepang, Shiro Honda, dia mengatakan bahwa 99% adalah keringat atau respirasi dan hanya 1% imajinasi atau inspirasi. Artinya, untuk berhasil dalam setiap pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, maka kita harus mau bekerja keras, menggunakan semua, menggali dan menggunakan semua potensi terbaik kita. Orang-orang seperti itulah yang menjadi insan-insan yang produktif, yang berdedikasi dan yang profesional. Dan orang-orang seperti itulah yang memahami bahwa bekerja bukanlah sekedar bekerja, tetapi adalah tanggung jawab iman. Dan firman Tuhan pun mengatakan demikian. Semua manusia diciptakan sama. Saya dengan Anda, dengan orang lain diciptakan sama. Tetapi apa yang membedakan kita? Yang membedakan kita adalah cara dan sikap bekerja kita. Kita baca Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4 mengatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Amsal 12 ayat 24 mengatakan, tangan yang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan akan mengakibatkan kerja paksa. Orang malas akan menjadi budak orang lain. Karena itu saudaraku, baik yang sedang bekerja, yang punya pekerjaan, terutama saudara-saudaraku yang sedang mencari pekerjaan, mari teruslah semangat, teruslah berharap, teruslah berusaha, dan bekerjalah dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Gali potensimu yang terhebat yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Latih terus dirimu untuk mahir, untuk terampil dalam bekerja. Selalu usahakan inovasi-inovasi dengan kreativitas yang tinggi. Dan bekerjalah dengan tim, seperti teamwork dengan sesamamu. Karena kolaborasi adalah ciri pekerja di abad modern ini. One man show, main sendiri, tidak laku lagi, tetapi harus dengan tim. Bekerjalah dalam kecemerlangan, bekerjalah dalam keunggulan, bekerjalah dengan kemaksimalan. Maksimalkan semua potensi yang saudara miliki. Orang Kristen harus selalu lebih unggul dari orang lain. Sehingga orang lain harus melihat kelebihan kita. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Kita pun harus seperti dia. Mari teladani Daniel dan kawan-kawannya di Babylon. Teladani juga Esther di kerajaan Persia. Teladani juga Yusuf di Mesir. Mereka adalah orang-orang yang brilian, orang-orang yang cemerlang. Mereka adalah orang-orang yang smart, yang memiliki excellences yang luar biasa dalam bekerja. Mengapa? Karena mereka hanya mengandalkan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib, dan mereka hanya bekerja untuk Tuhan. Karena itu saudaraku, dimanapun, kapanpun, di dalam situasi apapun kita bekerja, mari lakukan semuanya itu dengan segenap hatimu, heartily, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Maka pekerjaan kita akan menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan.
Dan bila itu sudah menyukakan hati Tuhan, pasti semua pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Selamat bekerja, saudaraku. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami memohon, bimbinglah kami agar dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, semuanya kami kerjakan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Sehingga pekerjaan kami menjadi ibadah, kami menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati-Mu. Kami yakin Tuhan akan memberkati seluruh pekerjaan kami. Kami yakin bahwa Tuhan juga akan menunjukkan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sempat kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona ini. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan dan Gembala kami yang selalu membawa kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan akan mencukupkan itu melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, berkatilah seluruh usaha pemerintah kami dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, dalam rangka menciptakan lapangan kerja, dalam memulihkan kondisi sosial bangsa kami. Persatukanlah Tuhan hati seluruh pemerintah kami bersama dengan rakyat dari seluruh bangsa ini, agar kami saling mendukung dalam situasi ekonomi dan situasi sosial yang sangat sulit ini. Bantulah segala usaha yang dilakukan untuk mendapatkan vaksin melawan virus corona ini, agar kami segera dapat mendapatkannya. Bantu Tuhan, karena kami hanya berencana dan berusaha, tetapi Tuhanlah yang menjadikannya. Tuhan, lawat dan sembuhkanlah semua umat-Mu yang sakit, terutama yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Angkat dan buanglah segala penyakit dari tubuh mereka. Pulihkan kesehatan semua umat-Mu yang sedang sakit, karena Engkaulah tabib kami yang maha kuasa. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Berikan mereka umur yang panjang dan ajar agar mereka tetap mengucap syukur. Berkati juga yang berulang tahun pernikahan. Biarlah ikatan kasih pernikahan mereka semakin erat di dalam kasih Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing sehingga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Berikanlah jodoh bagi Naposo yang sudah merindukan jodoh. Lahirkanlah anak di tengah keluarga yang merindukan kelahiran anak. Bila ada keluarga yang mengalami pergumulan, Tuhan, pulihkanlah mereka. Bila ada anak-anak kami yang sudah menjauh dari Tuhan, tolong Tuhan, sadarkan mereka agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia. Berkati seluruh usaha-usaha penginjilan yang telah dilakukan. Berkati pelayan-pelayan-Mu dimanapun mereka berada, agar mampu memberi kekuatan bagi semua umat-Mu menghadapi situasi yang sulit ini. Berkati Tuhan para misionaris dimanapun mereka, baik di kota maupun di pelosok, agar semakin bertambah jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya. Berkati Tuhan secara khusus gereja-Mu HKBP, terutama di dalam proses periodisasi sekarang ini, di tingkat huria, di tingkat resort, di tingkat distrik, terutama di tingkat pusat. Biarlah damai sejahtera-Mu tetap menaungi huriamu HKBP. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu lah yang jadi. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hamu kadungan tapasahat mapiliata Huhut mared di mahita sian nomor 470 ayat sada dohot ayat 7. Go
mahita. Tatang yakom mapeliata. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut seleho-leho nading kadohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami, pilihan na mituho. Say jalo magabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toti. Asala puta dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaon, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dusa nami, songon panesa nami di dusa nidongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami. Sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaor hon madamena tu todim. Amin.